Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kewirausahaan kelas 10 semester 2 kita. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 terkait dengan kewirausahaan budidaya tanaman hias. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan budidaya. Jadi, budidaya adalah suatu kegiatan untuk memproduksi atau mengembangbiakan sesuatu, biasanya makhluk hidup, tanaman atau hewan. Nah, kalau untuk budidaya tanaman sendiri adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengolahan tanaman dan lingkungan tumbuhannya, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Nah, untuk budidaya tanaman ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 semester 1. Jadi, untuk budidaya ini sendiri, yang budidaya tanaman ini kita bagi menjadi dua. Yang di semester 1 kemarin adalah budidaya tanaman pangan. Nah, yang di semester 2 itu adalah budidaya tanaman hias. Oke, apa sih bedanya tanaman pangan dengan tanaman hias? Nah, tanaman pangan ini gunanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan pokok manusia. Tapi kalau tanaman hias ini lebih kepada fungsi estetik ya, fungsi estetik atau fungsi keindahan. Fungsi estetik. Oke, baik. Nah, tanaman hias ini merupakan semua jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan ya, dan kecantikan. Tanaman ini bisa mencakup semua jenis tanaman, baik yang merambat atau yang semak-semak atau pohon. Nah, tanaman hias sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah tanaman hias jenis daun. Contohnya seperti yang di samping. Ya, tanaman jenis-jenis daun-daun keladi-keladian. Kemudian tanaman jenis bunga, contohnya seperti melati, mawar, dan anggrek dan teman-temannya. Kemudian contoh tanaman hias jenis akar itu beringin, contohnya beringin. Oke, ya. Kemudian untuk tanaman hias jenis buah itu ada beberapa macam ya. Contoh yang biasanya dijadikan tanaman hias tapi dia berbuah itu lebih, contohnya delima, tanaman delima. Kemudian tanaman hias jenis pohon ini hampir semua pohon jika dijadikan bonsai bisa jadi tanaman hias jenis pohon ya. Bonsai, misalnya bonsai pohon beringin, bonsai pohon apel mungkin, bonsai pohon-pohon yang berkayu lainnya. Kemudian berikutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan proses produksi ya, proses produksi dari tanaman hias. Yang pertama yang harus diperhatikan terkait dengan proses produksi tentu bahan ya, bahan untuk tanaman hias. Yang pertama benih atau bibit. Nah, benih atau bibit ini adalah proses adalah media yang digunakan untuk perkembangbiakan yang terbuat dari atau yang berasal dari jenis vegetatif ya sebenarnya, bukan generatif atau induknya satu. Vegetatif atau berinduk tunggal, atau bisa juga dikatakan aseksual ya, dengan cara tidak kawin. Nah, kemudian yang kedua itu ada media tanam. Media tanam ini biasanya campuran antara beberapa bahan, misalnya seperti tanah hitam, kemudian ditambahkan dengan sekam padi atau beberapa tambahan yang lain. Next, kemudian untuk pupuk
Pupuk ini dibagi menjadi dua juga, ada pupuk organik dan non-organik. Organik itu biasanya pupuk-pupuk yang berasal dari makhluk hidup, seperti misalkan kompos atau bisa juga kotoran hewan. Ya, berikutnya adalah zat pengatur tumbuh ya. Zat pengatur tumbuh ini sifatnya bisa kita katakan kalau di dalam bahasa pasarnya itu obat, tapi kalau di dalam bahasa biologi atau bahasa kimia itu dikenal dengan hormon. Jadi hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Tumbuhan itu sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya adalah hormon auksin. Kemudian setelah hormon auksin itu ada juga hormon giberalin sama sitokinin gitu ya. Jadi ada banyak sih sebenarnya zat untuk pengatur tumbuh. Jadi hormon auksin itu biasanya untuk merangsang ujung-ujung apikal. Untuk merangsang ujung-ujung apikal supaya terus bertambah gitu ya. Ujung apikal itu adanya di mana? Ujung apikal itu adanya di ujung daun dan ujung akar gitu. Ujung pucuk daun dan di ujung akar. Jadi bertambah. Next, berikutnya adalah pestisida. Nah, pestisida ini beda dengan pupuk ya. Pestisida ini fungsinya untuk mengusir hama. Mengusir hama atau gulma. Nah, jadi pestisida itu ada macam-macam ya. Contohnya seperti insektisida, berarti dia untuk mengusir hama serangga. Kemudian ada juga ada juga contoh lain seperti rodentisida untuk mengusir hewan pengerat dan lain-lain. Next, berikutnya ada mulsa atau plastik penutup media tanam. Kemudian ada sungkup atau plastik penutup bunga atau daun. Jadi ini plastiknya. Kemudian polybag atau pot kecil. Nah, sungkup itu tadi untuk menutup daun bunga ya, bunga tanaman itu seperti ini contohnya. Ya, sungkup, contoh dari sungkup nih untuk menutup tanaman anggrek. Kemudian mulsa itu untuk menutup media tanam. Nah, kebetulan ini media tanamnya adalah media tanam tanah gitu, jadi ditutup dulu. Biasanya ini proses penyemaian gitu. Next, kemudian ada lagi, kita lanjutkan ke teknik budidaya ya. Teknik budidaya yang pertama itu adalah persiapan lahan atau media tanam. Biasanya lahan atau media tanam saat dia masih benih bentuknya itu biasanya diletakkan di polybag atau pot kecil. Pot kecil sehingga dia nanti apabila tanamannya sudah cukup untuk cukup besar, bisa kita pindahkan ke media yang lebih besar gitu ya. Terus kemudian untuk pembibitan. Pembibitan ini tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang bibit ya. Bibit itu biasanya kita kenal dengan biji. Nah, biji ini adalah pembibitan ala vegetatif. Tuh. Terus kemudian tapi tidak menutup kemungkinan untuk pembibitan ini juga ada yang secara generatif. Nah, secara generatif itu apa? Pakai kawin gitu ya. Secara seksual atau penyerbukan ya. Penyerbukan ini dengan cara generatif. Nah, kalau dengan biji itu kan yang alami. Nah, kalau misalnya dengan perkembangbiakan secara vegetatif yang buatan apa saja? Yang buatan contohnya adalah stek, kemudian merunduk, kemudian juga bisa dengan cara
menyambung. Kalau pernah dengar di SD atau SMP, merunduk itu nama lainnya enten, kemudian menyambung nama lainnya adalah okulasi. Nah, kalau secara seksual dengan generatif itu penyerbukan pada bunga ya. Pada bunga itu adalah pertemuan antara putik dengan benang sari. Lebih tepatnya serbuk sarinya ya. Serbuk sari. Umumnya pada tanaman Angiospermae umumnya. Nah, berikutnya untuk penanaman. Oke, baik. Kalau misalkan persiapan lahan dan pembibitan ini proses penyemaian. Kalau proses penanaman ini ditunggu setelah tanaman itu sudah cukup kuat. Cukup kuat untuk dipindahkan ke tanah. Nah, alangkah lebih baiknya kalau penanaman ini dilakukan di tanah yang gembur. Oke. Tanah yang gembur. Pada waktu sore atau pagi hari, karena kalau siang-siang itu terlalu panas ya. Next, kemudian untuk pemupukan, tadi sudah kita bahas juga, pupuk itu ada pupuk organik dan pupuk non-organik. Berikutnya untuk pemeliharaan ya. Kalau pupuk ini ada dua, tadi ada organik dan non-organik. Kalau pemeliharaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah penyulaman. Penyulaman itu maksudnya adalah mengganti tanaman yang sudah rusak atau mati dengan tanaman yang baru. Kemudian yang kedua untuk pemeliharaan itu ada proses penyiraman. Disiram. Yang ketiga ada proses pembubunan atau proses aerasi ya. Pembubunan atau proses aerasi. Apa itu proses aerasi? Ya, sebenarnya untuk menjaga supaya tanaman itu tetap mendapatkan oksigen dengan cara mungkin bisa digemburkan tanahnya atau diberi perlakuan lain supaya oksigennya itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah penyiangan. Nah, apa yang disiang? Di sini. Nomor terus di mana? Keempat di sini deh. Keempat, penyiangan. Penyiangan. Oke. Penyiangan itu sendiri maksudnya adalah proses pembersihan tanaman dari gulma yang mengganggu, misalnya mencabut rumput di sekitarnya. Next, berikutnya lagi ada nomor 6, itu adalah pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ini ya tadi seperti hama atau gulma. Ya, dengan cara apa? Kalau misalnya dengan cara kalau misalnya hama dengan cara kita memberikan pestisida. Kalau tumbuhan atau gulma itu bisa kita siangi saja atau menggunakan herbisida gitu. Kemudian proses panen dan pasca panen. Nah, untuk proses panen dan pasca panen ini biasanya kalau di daerah-daerah yang iklimnya jelas, dia itu akan ada yang namanya tumpang sari atau pergiliran tanaman gitu ya. Kalau misalnya setelah menanam suatu tanaman, misalnya tanaman padi gitu ya, seperti di gambar yang ini, saya menanam padi seperti gambar yang ini. Nanti setelah padinya dipanen itu nanti sekam padinya akan dibakar, terus kemudian akan digemburkan tanahnya untuk ditanamin tanaman-tanaman yang memiliki sifat kurang mengkonsumsi air seperti tembakau gitu. Biasanya kalau di Jawa seperti itu.
Jadi ada pergiliran tanaman supaya unsur haranya tidak cepat habis. Next lagi kita lanjut untuk perhitungan harga. Ya, kita lanjutkan untuk perhitungan harga. Oke, perhitungan harga di sini cara untuk menentukan harga total produk dan harga jual itu yang pertama adalah biaya bahan. Jadi biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama atau bahan baku tambahan maupun kemasan. Bahan kemasan jadi ada 3 ya, bahan baku utama, bahan baku tambahan, dan bahan baku kemasan. Nah, contoh bahan pada budidaya tanaman hias itu adalah pembelian bibit. Terus kemudian biaya tenaga kerja. Oke, biaya tenaga kerja itu biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja. Misalkan kita sendiri tenaga kerjanya, berarti kita harus menggaji diri sendiri. Itu, seperti itu. Terus kemudian biaya tidak tetap itu disebut dengan biaya overhead. Ya, biaya tidak tetap itu disebut dengan biaya overhead, seperti biaya pemeliharaan mungkin, kemudian biaya yang di luar dari biaya bahan dan biaya tenaga produksi, saya biaya bensin, biaya listrik, biaya air gitu ya. Tapi listrik, air kalau misalnya masuk ke biaya tetap, memang tetap per bulannya tahu berapa, itu dimasukkan ke sini dengan biaya tetap gitu. Nah, setelah itu keempat-empatnya ini kita tambahkan, dapatlah harga pokok produksi. Ya, harga pokok produksi atau dikenal dengan HPP. Oke, HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan HJP, harga jual produk, itu awalnya ditetapkan dulu HPP-nya. Nah, kemudian HPP per unit itu adalah HPP yang dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya dalam satu kali memproduksi tanaman hias itu HPP-nya 3 juta. Misalnya di sini 3 juta ya, misalnya 3 juta. Kemudian dihasilkan 6.000 tangkai bunga, berarti harga HPP-nya per tangkai itu adalah 3 juta dibagi dengan 6.000, jadi 500 satu tangkai. Tapi kemudian kita harus membuat margin keuntungan, tapi belum ya. Kita harus membuat biaya pemasaran 10% dari harga total. Baik, 10% dari 3 juta adalah 300.000 misalnya. 300.000. Kemudian ditambahkan 3.300.000 rupiah. Ini permisalan ya. Nah, total HPP-nya tadi 3.300.000. Kemudian jumlah unitnya misalnya 3.000 aja deh, 3.000. Biar gampang menghitungnya. Jadi HPP per unitnya kita bagi 33 dibagi 3 kan 11. 0 yang 3 dikurangin 0,3 sisanya 0,2. Jadi 1.100 per unitnya. Nah, kemudian laba marginnya itu terserah kita mau berapa. Kalau misalnya memang mau 100% harga marginnya, maka misalnya kita mau keuntungan laba yang mau kita dapatkan 100%, berarti laba yang kita masukkan ke sini adalah 1.100 juga. Jadi harga jual per unitnya adalah 2.200 satu unitnya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, oke. Biasanya ya harga produk secara teori itu dilakukan untuk menetapkan suatu harga produk. Itu secara teori dilakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan supply demand approach atau pendekatan permintaan dan penawaran, di mana dari tingkat permintaan dan penawaran ini nantinya akan ada harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi intinya semakin tinggi permintaan, semakin
semakin tinggi juga penawaran. Jadi kalau misalnya seperti sekarang nih, udah mau lebaran, terus kemudian permintaan terhadap baju baru misalnya gitu lebih meningkat dibanding bulan-bulan biasa, maka penawaran yang diberikan oleh produsen juga semakin meningkat seperti itu. Terus kemudian ada pendekatan biaya, ada cost oriented approach. Nah, kalau yang ini kita menggunakan break even point atau menggunakan tabel yang di sebelah tadi, tabel yang sebelum ini. Break even point itu adalah kalau ini break even analysis. Kenapa bukan break even point? Ya sebelum kita melakukan break even point, maka kita harus melakukan analisa dulu. Apa itu break even point? Break even point itu adalah titik temu di mana penjual itu tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalau kita lihat flashback di kolom sebelah, maka BEP dari penjualan bunga kita tuh yang ini BEP. Jadi harga 1.100 itu adalah titik di mana kita menjual bunga atau menjual tanaman hias kita per unitnya, itu kita tidak untung dan tidak rugi gitu. Maaf ya suara motor. Kemudian lanjut, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada yang dinamakan dengan pendekatan pasar atau market approach gitu ya. Nah, kalau misalnya pendekatan pasar ini biasanya pasar yang menentukan harga. Seperti sekarang ya, ada kondisi politik yang agak sedikit memang mengganggu ya, itu nanti menyebabkan kenaikan harga terutama di minyak goreng, di bensin dan di yang lain-lain karena kondisi politik yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja gitu. Kemudian lagi kita lanjut ya. Jadi ini yang kondisi politik atau persaingan atau sosial budaya dan lain-lain. Nah, ini nanti pasar yang menentukan harga. Pasar yang menentukan harga. Oke. Baik, pemasaran langsung atau budidaya tanaman hias itu ada 4P yang harus kita ingat, yaitu adalah product, price, place, dan promotion gitu ya. Nah, kalau produk ya produk apa yang mau kita jual, kemudian price berapa harganya, place di mana tempatnya, promotion berarti promosinya secara apa gitu kan. Nah, promosi itu secara langsung ada macam-macam sih caranya. Di sini ada 7 contohnya. Nah, yang pertama itu adalah penjualan tatap muka, jadi pembeli dan penjual itu bertemu langsung. Kemudian yang kedua, pemasaran surat menyurat. Nah, ini biasanya kita mengajukan proposal ke lembaga-lembaga atau ke perusahaan-perusahaan melalui email, kalau dulu fax ya, kemudian voicemail juga, tapi seringnya sekarang email sih. Berikutnya pemasaran melalui katalog. Nah, ini kalau misalnya produknya lebih banyak. Ini kalau misalnya produknya banyak, biasanya kita membuat katalog. Berikutnya telemarketing. Ini pemasaran yang dia itu menggunakan operator ya, menggunakan operator, dan biasanya operator ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan atau untuk mengambil pesanan-pesanan tertentu gitu. Nah, berikutnya lagi bisa dengan media TV atau dengan cara, kalau di TV itu, kalau dulu di TV ya, kalau sekarang itu AdSense mungkin, atau di mana saja. Kalau dulu TV iklan ya, dengan cara iklan. Terus kemudian saluran belanja dari rumah, kemudian video atau TV interaktif. Nah, ini dulu. Kalau sekarang mungkin bisa iklan itu bisa dipasang di media sosial mana saja. Kemudian saluran belanja juga sudah banyak ya, sudah banyak tempat-tempat belanja online yang bisa kita gunakan seperti itu. Terus kalau video dan TV interaktif itu sekarang lebih banyaknya dikenal dengan nama endorse. Jadi ada orang-orang dengan follower yang banyak itu biasanya menggunakan sesuatu dan dibuatkan video agar pembeli lainnya itu tertarik. Kemudian ada juga pemasaran melalui kios. Nah, kalau pemasaran melalui kios itu biasanya
ada satu tempat khusus untuk menjual. Terus terakhir dengan saluran online ya, online bisa apa saja ya, seperti yang sekarang kita lakukan. Next, terakhir, nah, media promosi. Baik, media promosi, kalau tadi kan cara mempromosikan, kalau media promosi itu ada 3. Kalau di sini ditulis pertemuan rutin. Nah, pertemuan rutin itu contohnya misalnya ibu-ibu melakukan arisan rutin gitu kan, setiap bulan gitu. Nanti ada yang mau menjual sesuatu bisa dilakukan di sana. Kemudian bazar atau pameran, biasanya di event-event kota atau di event-event provinsi biasanya ada membuka bazar. Nah, UMKM ini biasanya diizinkan untuk ikut bazar dan dijual di situ. Kemudian yang terakhir ada media sosial. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain ya. Nah, kalau di Facebook itu dikenal dengan nama marketplace mungkin. Kalau di Instagram dan Twitter saya kurang paham sih di mana. Oke, baik, sudah. Kemudian sekarang fokus kita adalah untuk penugasan ya. Ada 2 penugasan di pekan ini. Yang pertama itu adalah nanti mengerjakan kuis di LMS. Yang kedua nanti cari narasumber yang melakukan budidaya tanaman dan buat laporan. Nah, daftar pertanyaan wawancara nanti akan diberikan di LMS juga, tapi ini untuk pekan depan. Oke, sepertinya sudah untuk hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk dibuka kuis di LMS-nya. Nanti akan aktif kira-kira dari hari Jumat tanggal 8 April sampai sepekan kemudian. Itu untuk kuisnya. Oke, Ibu tutup dulu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.